Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis technical dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading, dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London yang selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade, di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita di kelompok bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi. Dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar bersama saya secara private, Anda bisa menggunakan jasa private learning. Dan ini adalah berbayar, di mana Anda bisa belajar bersama saya secara akselerasi, seperti itu. Untuk investasinya Anda bisa cek di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Baik, kita langsung aja untuk mengupdate pair XAU USD atau dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Jumat tanggal 14 November tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan kita akan menganalisis XAU USD ini secara top down, dimulai dari time frame monthly. Saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasnya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly. Namun secara smart money concept kita harus menggunakan market structure, dan market structure-nya ada seperti ini. Kita melihat di sini strukturnya adalah jelas masih bullish atau uptrend di time frame monthly ya guys ya. Kemudian secara fundamental juga di sini kita melihat masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand-nya saja. Baik, di sini kita melihat harga saat ini sedang berada di area liquidity-nya. Berarti terbaik adalah kita menunggu saja dia break. Apakah dia nanti akan break high atau dia nanti akan break low, seperti itu. Itu better seperti itu ya guys ya. Saat ini sih sedang berada di time frame monthly. Jadi saat ini sedang berada di area liquidity-nya, sehingga better nunggu seperti itu. Tapi yang terbaik adalah kita hanya menunggu di area demand-nya saja di time frame monthly, seperti itu guys. Baik, kita langsung ke time frame yang lebih kecil, yaitu ke time frame weekly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame weekly, dan kita melihat secara umum biasanya juga masih atau trennya adalah masih bullish atau uptrend. Dan secara fundamental juga kita melihat ini masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik adalah kita hanya buy di area demand-nya saja, seperti itu guys ya. Dan kita melihat di sini harga weekly itu sudah break high ya, sehingga harga menuju ke area yang kemarin saya sebutkan sekitar di sini jadi TP-nya guys ya, di 47.76 ya, kurang lebih di situ itu jadi TP-nya kalau dia naik ke atas ya, kayak kemarin gitu kan. Sehingga ini ada TP kita terdekat begitu. Karena di sini adalah supply-nya kan, seperti supply tapi di time frame kecil ya guys ya. Seperti kalau di sini dia belum menunjukkan supply-nya sih sebenarnya. Oke. Nah, itu yang terjadi guys. Jadi opsi terbaik ya kita tunggu di sini apakah ada reaksi atau tidak ya guys ya. Dan opsi terbaik tetap sih kita hanya buy di area demand-nya saja di time frame
weekly. Baik, kita langsung ke time frame yang lebih kecil dari weekly, yaitu time frame daily. Saat ini kita sedang berada di time frame daily, dan kita melihat di daily ini biasanya adalah masih bullish atau uptrend, betul? Betul tidak? Oke, dan kita mempunyai target masih ya di tempat yang kemarin ya, masih di TP 1, 2, 3, dan 4. Dan ini masih menunggu sih, masih menunggu konfirmasi. Jadi selama dia masih di area sini, ini masih ada bearish-bearishnya. Kalau untuk kembali kita belum mengkonfirmasi gitu ya, secara time frame daily kan begitu ya kan. Secara strukturnya itu belum mengkonfirmasi, kita bisa buy karena di sini harus di break dulu. Tapi kalau di time frame kecil pasti kita bisa gitu ya, kita buy-nya di mana kan gitu ya. Oke. Oke, daily ini adalah major trend kita atau trend utama kita untuk get trading intraday atau day trade, di mana ini merupakan directional bias atau trend utama untuk get trading tersebut. Dan kita melihat di sini secara struktur jelas masih bullish atau uptrend, secara fundamental juga jelas bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik kita hanya buy di area demandnya saja, guys. Dan di di daily ini bagi yang belum entry ya better nunggu sih. Tadinya entry-nya kemarin di sini, yang di bawah sini, guys ya. Seperti atau di sini. Nah, ini di area sini nih. Di sini ada break entry buy gitu ya. TP-nya di mana? Nah, TP-nya pasti di sini dong. Nih yang ada sini nih, yang ini ujung ini. Yang 4214. Nah, di sini kan beda-beda cara pandang di weekly dan daily kan beda. Di sini titiknya nih ya. Kurang lebih di time frame kecil itu lebih detail, guys ya. 4222.47. Nah, kurang lebih di situ tuh TP-nya, guys ya. Nah, itu karena itu itu adalah supply-nya ya. Supply tapi lower-nya gitu. Jadi tempat TP, iya tempat TP. Tapi kalau di sini aku BEP-nya aku taruh di ujungnya saja, guys ya. Kalau aku ya, karena gue lebih suka yang low risk nih gitu, karena nggak banyak juga duitnya. Oke, lanjut kita ke time frame yang lebih kecil lagi dari daily, yaitu di time frame 4 jam. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame 4 jam. Kita melihat di sini secara directional secara 4 jam atau kayaknya 4 jam itu adalah masih bullish atau uptrend. Dan dia turun di sini, kemudian harga kembali naik berubah karakter tadi yang sebelumnya, sehingga dia kembali ke arah bullish ya, gitu kan. Di time frame 4 jam. Ini 4 jamnya kenapa belum ada gambarnya di sini? Sebentar, guys. Kita refresh dulu, guys ya. Ini harusnya sih ada gambar, dan ini udah saya gambar, ini kenapa jadi hilang lagi? Tunggu dulu ya, kita refresh dulu ya, guys ya. Di refresh dulu. Ini kadang suka gitu tuh si trading view gitu, udah digambar pas loh kok nggak ada, hilang lagi gitu. Nih kayak gini nih, lemot kan. Nah, cepet. Ayo keluar kalian gambarnya. Nah, kan sebagian tuh, cet. Isinya ada dong, ya kan gambarnya. Kan tadi udah digambar mas saya, guys. Nah, kan ada kan gambarnya. Gitu. Jadi harus di-refresh itu ya. Seperti itu. Nah, ini kita lihat di time frame 4 jam seperti ini ya, guys ya. Biasanya adalah masih bullish atau uptrend. Nah, ini sendiri bisa jadi ini kalau 4 jam ini nanti jadi, ini kan sebenarnya higher high ya. Tapi kalau secara garis struktur besar ini adalah lower high, guys ya. Secara struktur besar ya. Tapi kita masih melihat nih, mengkonfirmasi ini apakah dia ke bawah atau nanti ke atas. Kenapa?
Karena satu di sini dia ada supply di sini ya guys ya. Ya, dan dia sini lagi mencari low valid. Nah, low validnya ini apakah dia ngebreak HH yang ini ya, atau dia nanti ngebreak yang ini gitu loh di bawah sini. Nanti di bawah sini nanti dia strukturnya low-nya di bawah gitu. Kayak di sini bukan yang di sini lagi. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Kalau secara garis besar ya tadi kita udah punya TP 1234 kan, arahnya di situ, arahnya ke atas memang gitu. Tapi kalau ini kan kita masih nunggu apakah dia nanti sideways di sini, bisa jadi kan gitu. Tapi kalau lihat dari strukturnya di sini mestinya dia naik guys, mestinya. Mestinya di sini dia di break atau nanti dia turun dulu break baru di break gitu. Karena di sini dia bisa membentuk kepala cangkulnya atau swing low-nya gitu ya, seperti itu guys ya. Itu yang terjadi di time frame berapa? 4 jam. Karena untuk naik ini harus jelas dulu swingnya di sini gitu loh. Ini sih menurut gue ya, karena harus jelas strukturnya dulu. Kalau kita ngira-ngira kayak gini nggak bisa guys ini. Bisa gagak, bisa iya, bisa enggak gitu. Makanya aku bilang nunggu. Aku nggak TP apa target dekatku belum kelihatan di sini gitu, karena strukturnya belum jelas gitu ya, masih belum terbentuk. Jadi ya nunggu gitu kan. Kecuali dia nanti nge-break yang highlight ini, nah itu baru mantep, baru kita bisa mapping ulang lagi kan begitu ya, targetnya diukur ulang lagi gitu kan, seperti itu, digambar ulang lagi seperti itu, ditentukan kembali untuk target-targetnya seperti itu. Jadi di 4 jam ya seperti ini, dan jadi ini kan Londonnya London break low kan, di time frame 4 jam ini kan Londonnya break low ini kan, break low ini turun masuk naik break. Nah dia berarti menuju supply menuju demandnya adalah yang di sini, kemudian di harga naik lagi respect, ada inducement. Nah, kemungkinan besar ini ditembus tapi dia respect dulu. Nah, TP terdekat ada di low Londonnya seperti itu. Nah itu seperti itu, jadi masih itu aja sih. Oke, kemudian kita langsung aja ke time frame yang lebih kecil dari 4 jam, yaitu time frame 2 jam guys. Di time frame 2 jam kita melihat di sini juga masih mencari low valid kan, ya seperti itu, masih cari low valid. Jadi kalau dia di sini kemungkinan ikut turun dulu terus baru naik lagi gitu. Tapi kalau gini ya ikut turun dulu aja palingannya. Tapi ini inducement ya guys ya, inducementnya pasti ketembus nih guys ya, pasti ketembus nih guys. Jadi kita nunggu dia. Kalau di sini pasti TP-nya di mana ya, di sini di low London sih mestinya. Seperti ini ya, nanti akan bereaksi dulu di sini karena ini fresh gitu. Oke, kita ke time frame lebih kecil dari 2 jam, kita ke 1 jam guys. Di 1 jam juga sama ya, dia mencari low valid. Nah ini TP-nya kita udah jelas di sini ya guys ya, tuh di yang ekornya ini nih. Nah seperti itu TP untuk buy-nya kan. Makanya dia nanti akan bereaksi dulu nih nanti habis ini, seperti itu. Oke, dan ini juga sama di 1 jam sedang mencari low valid ya guys ya, mencari low valid ya. Oke, kemudian kita ke time frame lebih kecil dari 15 menit, dari 1 jam, yaitu 15 menit. Baik, di 15 menit kita di sini melihat dia juga sama lagi mencari low valid. Jadi sama ya, dari 4 jam sampai 15 menit sama lagi mencari low validnya seperti itu. Dan akhirnya sudah mendekati area ini supply-nya ya, supply time kecil sih 15 menit gitu, dan itu ada di area inducementnya, dan kemungkinan besar ini bereaksi ya, kita akan turun dulu seperti itu. Itu yang terjadi di time frame 15 menit ya. Kemudian kita ke 5 menit kayak gimana, apakah sama? 5 menit juga sama guys ya, masih mencari low valid, jadi masih nunggu ya, dan jadi sampai 5 menit juga masih cari low valid, artinya masih opsinya masih sell ya guys ya, seperti itu. Tapi kalau nanti dia di break beda cerita lagi. Jadi kita memang harus mengupdate, iya harus mengupdate kita makan gitu ya, kita update harus seperti apa gitu. Ini berarti menuju ke sini toh, terdekat tuh nih ya, BEP 5 sini dekat ya. Ini ada juga di sini guys nih, tapi udah bereaksi dulu nih. Kemudian kita ke time yang paling kecil, yaitu time 1 menit. 1 menit kita melihat di sini malah dia mencari high valid ya, berarti dia naik kan,
Berarti menuju kemana? Menuju supply. Supply-nya di mana? Di sini yang terdekat, dan begitu. Seperti itu guys ya. Oke, langsung aja kita membacakan kesimpulan di time frame 4 jam sebenarnya. Baik, kesimpulannya adalah untuk PLX USD atau dikenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Jumat tanggal 14 November tahun 2025, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini di time frame 4 jam, di sini directional bias tetap masih bullish atau uptrend. Terus secara fundamental juga masih bullish atau uptrend. Tapi terbaik adalah kita nyoba di area demand. Dan harga saat ini sedang berada London break low, kemudian harga sudah respect area supply demandnya di sini, kemudian harga merespect dan menuju ke area London kembali seharusnya. Dan di atas ini ada inducement, dan ini inducementnya juga fresh, mungkin dia akan bereaksi dulu di inducement, kemudian naik lagi kembali ke area London seperti itu. Dan nanti dari London ada LPS lagi di situ, dia nanti kemungkinan besar akan respect di area tersebut di situ ya guys ya. Itu yang terjadi di time frame 4 jam. Jadi opsi terbaik kita hanya tetap buy di area demand-demandnya saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita di kelompok Bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk dan ingin belajar SMC secara akselerasi, Anda bisa menggunakan jasa private learning, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka. Baik, harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil saat trading for living bisa menjadi nyata di kehidupan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Alfa Febrian Dudili. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.